Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra Lampan. Apa kabar sahabat youtuber dimanapun anda berada, semoga anda dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Untuk video ini teman-teman ya, jika petani tahu ya, pasti akan kaya ya. Nah, caranya seperti apa ya agar kita bisa panen ya teman ya. Nah, di sini sedikit berbagi tapi tidak menggurui ya, dari segi pengalaman saya. Nah, bisa petani akan kaya raya kalau bisa mengetahui ya dengan cara ini ya. Seperti apa? Nah, akan saya sedikit penjelasan. Nah, di sini teman-teman ya, ada tanaman ubi yang saya tanam sebelumnya. Teman-teman bisa melihat cara penanamannya dan cara pembuahannya. Nah, penting ya teman-teman ya, tanaman ubi ini emang sifatnya untuk mudah kita tumbuh dan hidup ya, tapi tidak mungkin bisa menghasilkan buah itu bagus meskipun kita taruh aja ya. Nah, pertama ya teman-teman, usahain kalau tanaman ubi ini teman-teman melakukan penggemburan tanah agar tinggi ya, agar supaya perkembangan buahnya itu lebih cepat. Nah, karena kalau tanahnya gembur tinggi besar, itu akan ubinya cepat besar. Baik pun tanaman ubi ini ya, ubi jalar, baik pun kentang ya, baik pun tanaman kacang ya, tanaman singkong. Teman-teman bisa lihat tanaman singkong ya, saya buat dan kita panen ya, itu hasil 8 bulan aja sebesar itu. Nah, ini tanaman ubi ya. Nah, pertama kan usahakan tanaman ini penggemburan. Nah, meskipun tidak dipupuk ya teman-teman ya, ini tidak dipupuk teman-teman, tapi hasilnya ubinya besar ya teman-teman. Ubinya bisa lihat ini besar ya, tuh ini satu deret ini ada 3 biji ya, tapi besar-besar tuh teman. Nah, supaya menghasilkan buah seperti ini buah besar. Nah, kedua ya, kan sediakan lahan tempat ya, nah, penggemburan tanah. Nah, bibit kedua itu bibit teman ya. Apabila bibitnya itu bagus, akan menghasilkan buah yang bagus dan terbaik. Nah, baik pun tanaman ubi, tanaman singkong, dan tanaman cabai, tanaman yang durian, tanaman yang lain ya, kalau bibitnya bagus akan menghasilkan buah bagus seperti itu teman-teman. Kalau tak asal-asalan nanam kayak singkong ya, ada juga singkong itu kalau akarnya itu tanaman singkong kalau tidak memilih bibit yang bagus, dia cuman akarnya doang dan tidak digemburkan tanah, dia akan sulit berkembang buahnya. Bahkan ubi, singkong, dan kentang. Nah, cabai juga kalau bibitnya jelek, dia akan menghasilkan buahnya jelek ya, kecil, mudah terserang virus. Seperti video saya, pentingnya pemilihan bibit ya untuk tanaman cabai, bisa teman-teman lihat ya. Nah, seperti ini temannya bibit nih ya, kalau bagus seperti ini, nah buahnya akan bagus teman-teman. Nah, ubi akan bagus. Ini contohnya ubi yang bagus ya. Nah, misalkan ini pemilihan batang ya, batang itu harus pemilihan batang ubi bibit yang bagus. Nah, ini akan menghasilkan ubi bagus. Nanti saya kasih contoh untuk ubi yang tidak bagus ya. Nah, seperti ini temennya. Nah, di sini ada ubi ya, ubi yang tidak bagus. Nah, karena sini ada dua jenis temennya. Kalau akarnya ini, batang ini ya, nah sama, ini beda bibit temennya, beda bibit.
Nah seperti ini daunnya ya. Nah daunnya seperti ini, akarnya ya. Nah ini ada mungkin kemungkinan besar ada ubinya ya. Ya di sini. Tuh di sini mungkin ada di sini dalam. Nah ini batangnya kecil teman-teman. Ini tandanya ubinya kecil teman-teman. Kalau batangnya akarnya kayak segini kecil, dia akan buah ubinya kecil teman-teman ya. Ubinya kecil dan buahnya tidak besar-besar ya. Pentingnya kita mengetahui ini ya, pemilihan bibit ya, mengolah lahan. Jadi petani akan untung besar jika mengetahui cara seperti ini teman-teman. Nah, akan menghasilkan buah yang bagus ya. Nah kalau itu buah kayak ginian, beda bibit batangnya kecil ini ada ubinya cuma kecil-kecil teman. Masih keras dulu. Nah seperti itu teman-teman. Di sini ada 3 versi, ada yang besar ada yang kecil batangnya ya. Ini kalau teman-teman asal nanam aja, nah seperti ini teman-teman, ubi ini ada cuman isinya kecil ini teman. Ini karena batangnya ya kecil, buahnya ya kecil. Nah kalau akar pemilihan bibit seperti ini, dia akan menghasilkan ubi yang besar teman. Ini ya, nih batang dan batang bibitnya harus sesuai agar menghasilkan buah yang terbaik dan panen melimpah dan menghasilkan petani bisa sukses menghasilkan uang lebih cepat, bisa jutaan ya, sekali panen bisa 40 juta 50 juta kalau lahannya lebar petani ya. Nah kalau bibitnya asal-asalan ya kita balik modal syukur ya, itu balik modal syukur ya. Kalau tidak itu kan capek di badan ya, dan mengeluarkan modal lah, tenaga ya, waktu, cuma tidak menghasilkan, itu sangat menyedihkan ya. Oke teman-teman, untuk video ini ya mungkin bisa bermanfaat dan menambah wawasan ya dan pengetahuan. Pentingnya kita mengetahui cara untuk menghasilkan cuan, para petani bisa kaya raya ya. Pertama ya sediakan lahan, kedua ya kita melakukan pekerjaan untuk penyangkulan penggemburan tanah ya, ketiganya sediakan bibit yang terbaik agar kita menghasilkan uang yang lebih. Jadi akan sukses para petani, baik pun tanaman ubi, tanaman singkong ya, tanaman cabai, tanaman durian ya. Kalau bibitnya bagus pasti akan menghasilkan cuan, bikin senang hati dan bangga. Apabila ada salah kata, salah ucap untuk video ini tolong dimaafkan dan diluruskan. Di sini saya bukan menggurui, sama-sama belajar dari segi pengalaman saya agar tidak mengalami kerugian untuk para petani ya. Nah itu contoh dari pemilihan bibit yang bagus dan cara mengolahnya ya. Nah kalau bibitnya jelek ya seperti itu, akarnya akan jelek dan buahnya jelek. Kalau bibitnya bagus, dia akan menghasilkan buah yang terbaik dan kita pun akan merasa bangga. Tanamkan rasa ingin tahu dan terus belajar, selalu terus berkarya. Salam buat keluarga, jangan lupa bahagia, salam sehat
dan sukses selalu. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.